Halo anak-anak, kembali lagi bertemu dengan Pak Farul. Kali ini kita masih akan mempelajari tentang persamaan garis lurus. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut tentang materi apa yang akan kita bahas pada hari ini, maka kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilakan. Cukup? Oke, pada hari ini kita akan membahas tentang gradien atau kemiringan suatu garis. Nah, bisa dilihat pada slide ini, terlihat bahwa ada sebuah tempat tidur bertingkat. Di situ ada sebuah tangga yang tingginya dari lantai 150 cm, kemudian berjarak 50 cm dari kasurnya. Nah, ini kita bisa menghitung kemiringan dari tangga tersebut. Nah, bagaimana caranya? Untuk menghitung kemiringan, kita menggunakan rumus ini. Panjang sisi tegak atau yang vertikal dibagi dengan panjang sisi yang mendatar atau horizontal. Nah, bisa dilihat dari gambar bahwa yang vertikal adalah 150 dan yang horizontal adalah 50. Berarti 150 dibagi dengan 50 hasilnya adalah 3. Itu adalah kemiringan dari tangga tersebut. Nah, salah satu manfaat dari kemiringan suatu garis yaitu digunakan untuk menentukan kemiringan sebuah tangga. Nah, kalian bisa bayangkan kalau misal tangga di sekolah ini dibuat seperti tangga rumah yang untuk membetulkan genteng atau yang digunakan oleh tukang-tukang. Tentu anak-anak akan merasa kesulitan kalau mau naik dan juga mau turun ke lantai 2 seperti itu. Yang pertama kita pelajari adalah menentukan gradien jika diketahui grafiknya. Nah, di sini ada sebuah grafik persamaan garis lurus dan dia melalui titik 1,2. Nah, di sini koordinat dari 1,2 adalah yang saya tunjuk ini. Nah, kita bisa menghitungnya dengan menggunakan rumus tadi yang panjang sisi tegak dibagi dengan panjang sisi mendatar. Nah, kita menghitungnya dari mana? Karena dia melalui 0,0, maka kita menghitungnya dari 0,0 ke 1,2. Nah, yaitu yang pertama kita lakukan adalah naik 2 langkah. Karena naik, maka kita menuliskan plus 2. Setelah itu bergerak ke sebelah kanan. Karena bergerak sebelah kanan, kita tuliskan plus 1. Berarti kita mendapatkan bahwa yang vertikal adalah plus 2, yang horizontal adalah plus 1. Berarti gradiennya adalah 2/1 sama dengan 2. Seperti itu. Di gambar yang kedua, di sini garisnya melalui koordinat negatif 1,2. Tapi masih sama, dia juga melalui koordinat 0,0. Nah, negatif 1,2 gambarnya di sini yang saya tunjuk ini. Caranya sama, karena dia melalui 0,0 berarti kita mulainya dari 0,0 menuju ke negatif 1,2. Berarti kita naik dulu 2 langkah, yaitu 1, 2. Nah, karena naik tandanya adalah plus 2. Kemudian geser ke sebelah kiri 1 langkah. Karena dia bergesernya ke sebelah kiri, maka kita tuliskan negatif 1. Nah, gradien kan yang tegak dibagi yang horizontal. Tegaknya plus 2, horizontalnya negatif 1. Berarti 2 dibagikan dengan negatif 1. Hasilnya adalah negatif 2. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan.
Kalau tadi untuk gambar ke-1 dan ke-2, titik yang dilalui hanya 1 yang diketahui. Nah, sekarang ada 2 titik, yaitu 2,0 dan 3,2. Nah, untuk titik 2,0 koordinatnya seperti yang saya tunjuk ini, tepat di sumbu X. Kemudian untuk yang 3,2 ada di atas sebelah sini. Nah, kalau yang tadi grafiknya atau garisnya itu kan melalui koordinat 0,0, makanya kita menghitung dari 0,0. Nah, sekarang ada 2 buah titik, yaitu 2,0 dan 3,2. Maka kita menghitungnya dari 2,0 ke 3,2. Nah, di sini sama, yaitu yang pertama naik terlebih dahulu. Berapa langkah? Kita hitung 1, 2. Nah, karena naik 2 langkah, maka tandanya adalah plus 2. Nah, setelah itu bergeser ke sebelah kanan 1 langkah. Karena kanan dan 1 langkah, maka kita dapat yang mendatar adalah plus 1. Berarti gradiennya adalah 2/1, hasilnya 2. Oke, kita masuk gambar yang keempat. Di sini masih sama ya. Titik yang dilalui ada 2, yaitu 2,2 dan 0,6. Nah, kita gambarkan dulu untuk yang 2,2 di bawah dan 0,6 di atas. Nah, berarti kita dari 2,2 mau ke 0,6. Kita hitung berapa langkah. Ternyata dia naik juga. Kita hitung langkahnya 1, 2, 3, dan 4. Nah, karena naik 4 satuan, berarti hasilnya adalah plus 4. Nah, kemudian setelah itu geser ke sebelah kiri. Berapa langkah? 1, 2. Karena ke kiri 2 langkah, maka kita tuliskan negatif 2. Berarti gradiennya adalah 4 dibagi negatif 2. Hasilnya adalah negatif 2. Seperti itu. Oke, materi selanjutnya adalah menentukan gradien atau kemiringan dari 2 buah titik yang dilalui. Nah, kalau di awal tadi kita perlu menghitung tegaknya berapa, mendatarnya berapa. Nah, kalau yang ini kita bisa menggunakan rumus yang bisa terlihat di slide ini, yaitu M atau kemiringan sama dengan Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1. Nah, untuk gambar ini hanya ilustrasi saja ya. Tidak harus persis seperti ini. Seperti itu. Di sini ada 2 buah contoh soal, yaitu tentukan gradien dari garis yang melalui titik A 2,3 dan 3,2, B 4,2 dan 5,4. Oke, yang pertama kita cari adalah untuk contoh soal yang A. Di sini kita tuliskan yang diketahui adalah koordinat titik 2,3. Dia menjadi X1 dan Y1-nya. Untuk yang 3,2 menjadi X2, Y2-nya. Nah, yang ditanyakan adalah M atau kemiringan. Nah, kita tuliskan rumusnya dulu. M sama dengan Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1. Nah, Y2-nya adalah 2, Y1-nya 3. Kemudian X2-nya 3, X1-nya 2. 2 dikurangkan dengan 3 hasilnya negatif 1. 3 dikurangkan 2 hasilnya 1. Negatif 1 dibagi dengan 1 hasilnya adalah negatif 1. Berarti kemiringan
dari garis yang melalui titik 2,3 dan 3,2 adalah negatif 1. Untuk soal B sama, kita tuliskan dulu yang diketahui. Di sini koordinat 4,2 menjadi X1 Y1-nya, 5,4 menjadi X2 Y2-nya. Kemudian kita tuliskan yang ditanyakan adalah kemiringan atau M-nya atau gradiennya. Nah, kita tuliskan rumusnya terlebih dahulu. Nah, terus Y2-nya adalah 4, Y1-nya adalah 2, X2-nya adalah 5, X1-nya 4. 4 dikurangi 2 hasilnya adalah 2. 5 dikurangi 4 hasilnya 1. Kemudian 2 dibagikan dengan 1 hasilnya adalah 2. Berarti gradien dari garis yang melalui titik 4,2 dan 5,4 adalah 2. Seperti itu. Nah, ini kita akan membahas tentang sifat-sifat dari gradien. Nah, kalau di buku paket ada di halaman 161. Nah, kita harus mencari gradiennya terlebih dahulu. Di sini ada 2 buah titik yang dilalui, yaitu titik A koordinatnya 2,1 dan yang B koordinatnya 4,5. Di sini 2,1 menjadi X1 Y1-nya, kemudian 4,5 menjadi X2 Y2-nya. Nah, kita masukkan rumusnya. Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1. Y2-nya 5, Y1-nya 1. X2-nya 4, X1-nya adalah 2. 5 dikurangi 1 hasilnya 4. 4 dikurangi 2 hasilnya 2. 4 dibagi 2 hasilnya adalah 2. Nah, kalau digambar maka grafiknya akan seperti ini. Nah, di sini terlihat bahwa gradiennya bernilai negatif. Nah, bentuk garisnya kalau di grafik dia naik atau miringnya ke sebelah kanan. Jadi sifat gradien yang pertama, kalau kemiringan atau gradiennya positif, maka nanti grafiknya atau garisnya itu naik atau miringnya ke sebelah kanan. Seperti itu. Nah, yang kedua sekarang, halaman 162. Ini ada titik yang dilalui adalah 1,2 dan negatif 2,5. Di sini 1,2 menjadi X1 dan Y1-nya. Negatif 2,5 menjadi X2 dan Y2-nya. Sama, kita tuliskan rumusnya, kemudian kita masukkan angkanya. Berarti Y2-nya adalah 5, Y1-nya 2. X2-nya negatif 2, X1-nya 1. 5 kurangi 2, hasilnya 3. Negatif 2 kurangi 1, hasilnya negatif 3. 3 dibagi negatif 3, hasilnya adalah negatif 1. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa nilai kemiringannya adalah negatif 1. Nah, kemudian terlihat pada grafiknya dia adalah turun, garisnya turun atau miring ke kiri. Nah, sifat yang kedua dari gradien adalah kalau nilainya negatif, maka nanti grafiknya itu turun atau miring ke sebelah kiri. Seperti itu. Oke, soal yang ketiga masih sama di halaman 162. Di sini diminta untuk menentukan kemiringan garis yang sejajar dengan sumbu X dan melalui titik 1,3. Oke, kalau tadi kita mau mencari gradien suatu garis, kita kan butuh 2 buah titik. Sementara di soal yang diketahui hanya 1 titik, yaitu 1,3.
Terus apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah membuat satu titik lagi atau mencari satu titik bantu. Nah, syaratnya dia harus berada di garis yang warna biru ini. Misal di sini diambil koordinatnya yang 0,3. Jadi untuk yang 1,3 menjadi X2Y2-nya, untuk yang 0,3 menjadi X1Y1-nya. Nah, maka kita masukkan ke rumus. Y2-nya adalah 3, Y1-nya juga 3, X2-nya adalah 1, X1-nya adalah 0. Nah, 3 kita kurangkan 3 hasilnya 0, 1 dikurangkan 0 hasilnya 1. 0 dibagi dengan 1 hasilnya 0. Nah, kita peroleh sifat ketiga dari suatu gradien. Kalau nilainya sama dengan 0, maka nanti grafik atau garisnya akan sejajar dengan sumbu X. Oke, kita masuk soal yang keempat. Kalau di buku halaman 163, di sini diminta untuk menentukan gradien yang sejajar dengan sumbu Y dan melalui titik 2,4. Nah, seperti kasus pada garis yang sejajar sumbu X tadi, di soal hanya diketahui satu titik yang dilalui, yaitu 2,4. Nah, maka kita cari satu buah titik bantu. Di sini dipilih 2,1. Nah, syaratnya sama, dia harus berada di garis yang warna biru ini atau dilewati garis yang warna biru ini. Nah, di sini untuk yang 2,4 menjadi X1Y1-nya, kemudian yang 2,1 menjadi X2Y2-nya. Nah, kita masukkan ke rumus. Y2-nya adalah 1, Y1-nya adalah 4. Kemudian X2-nya 2, X1-nya juga 2. Nah, 1 dikurangi 4 hasilnya negatif 3. Kemudian 2 dikurangi 2 hasilnya adalah 0. Maka di sini kemiringannya tak terdefinisi atau tidak memiliki kemiringan. Jadi, sifat yang keempat dari sebuah gradien adalah kalau ada garis yang tidak memiliki gradien atau gradiennya tidak terdefinisi, maka nanti garis atau grafiknya dia sejajar dengan sumbu Y. Seperti itu. Nah, ini ada contoh soal lagi, yaitu pada halaman 164. Kalau dari awal tadi kalian diminta untuk mencari gradiennya, kalau sekarang kalian diminta mencari koordinat dari salah satu titiknya. Di sini sudah diketahui gradiennya. Nah, Oke, seperti biasa untuk menjawabnya kita tuliskan terlebih dahulu yang diketahui. Negatif 4, P menjadi X1 Y1-nya, 1,2 menjadi X2 Y2-nya. Kemudian di sini gradien atau kemiringannya adalah negatif 3/4. Kemudian kita tuliskan yang ditanyakan adalah nilai P-nya. Terus kita tuliskan rumusnya, yaitu M sama dengan Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1. Nah, kita tuliskan angka-angkanya. M-nya negatif 3/4, Y2-nya adalah 2, Y1-nya P, X2-nya adalah 1, X1-nya di sini adalah negatif 4. Nah, karena negatif bertemu dengan negatif atau negatif saling berdekatan dengan negatif, maka menjadi penjumlahan. Sehingga 1 ditambah dengan 4 hasilnya adalah 5. Setelah itu kita kalikan silang menjadi negatif 3 dikali 5, 4 dikali 2 kurang P. Negatif 3 dikali 5 hasilnya negatif 15. 4 kali 2 hasilnya 8. 4 dikali negatif P hasilnya negatif 4P.
Kemudian 8 ini kita pindah menjadi minus 8 karena awalnya positif. Nah, negatif 15 dikurangi 8, hasilnya adalah negatif 23. Karena yang ditanya adalah nilai dari P, maka kedua ruas kita bagikan dengan negatif 4. Negatif 23 dibagi dengan negatif 4, karena dia tidak habis dibagi dengan negatif 4, maka kita tuliskan dalam bentuk pecahan. Sehingga P-nya sama dengan 23/4. Seperti itu.